Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 9 April 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita buka hati kita dan kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan sungguh tinggal meresap dalam hati dan kita amalkan dalam kehidupan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus bersabda, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata denganmu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali dalam momen pengakuan dosa anak, saya memberikan nasihat kepadanya begini, "Nak, seperti Yesus yang wafat untuk menebus dosa kita, kita juga harus mengubur segala dosa kita." Lalu tiba-tiba anak itu menyela dan berkata, "Kuburnya di mana, Romo?" Maksud saya dengan mengubur dosa adalah karena Yesus sudah wafat, ya kamu jangan buat dosa lagi. Lalu saya melanjutkan, dan bersama dengan Yesus yang bangkit, kita juga diajak untuk bangkit menjadi manusia baru, menjadi pribadi baru. Lagi-lagi anak itu kembali tanya, "Kayak mana, Romo?" Ya jangan tanya. Ya kita hidup yang baru, hidup yang dipenuhi dengan roh. Jangan hidup dalam dosa lagi. Gitu, keles. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Yesus yang bercakap-cakap dengan Nikodemus. Yesus bersabda, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi." Apa maknanya firman ini? Yesus sedang mengajarkan Nikodemus perihal kelahiran kembali, yakni hidup di dalam roh. Dan roh itu digambarkan seperti angin yang ada di mana-mana. Dan ketika orang membuka hati, membuka diri untuk mendengar bisikan roh, maka hidupnya akan digerakkan oleh roh itu untuk lahir baru. Namun Nikodemus tidak kunjung mengerti akan maksud Yesus karena ia berpikir tentang kelahiran secara biologis, kelahiran secara manusiawi. Sementara Yesus mengartikan kelahiran kembali sebagai hidup baru, hidup bersama dengan dirinya. Gereja mengajarkan kelahiran kembali, hidup dalam roh atau hidup baru melalui penerimaan sakramen baptis. Dengan dibaptis,
kita dianugerahi Roh Allah dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang namanya anak berarti menjadi ahli-ahli waris di dalam kerajaannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sungguhkah kita telah mengalami hidup baru itu? Atau baptisan yang kita terima sebatas ritual saja, karena kita tetap menutup diri dan hati kita terhadap karya Roh dalam diri kita? Mari kita arahkan hidup ini untuk diperbaharui selalu dalam Roh, untuk dituntun selalu oleh Roh Allah, hingga akhirnya kita boleh menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi, pribadi yang semakin bertanggung jawab lagi, pribadi yang semakin mau melayani lagi, pribadi yang selalu mau lebih berbagi lagi dalam kehidupan ini. Semoga kita menjadi pribadi yang macam itu, pribadi yang magis, pribadi yang lebih baik lagi. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.